Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja. Demikian sebaliknya. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengertian pengangguran menurut Sukirno, yaitu jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperolehnya. Sedangkan menurut Nanga, pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Saat ini, banyak lulusan sarjana, bahkan magister yang berpengalaman, namun tidak bekerja. Karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. 2. Kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja karena kebanyakan posisinya sudah diambil oleh robot. Selain biaya lebih murah, menggunakan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawan. Namun, tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah pula dia diterima. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar saja, apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa wirausaha. Yang kelima, kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan dan tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. PHK bisa dibilang suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta, karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan, maka karyawan swasta akan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain. Ketujuh, tempat tinggal jauh. Sebuah kota yang kurang atau tidak berkembang biasanya merupakan sarang bagi pengangguran. Hal ini terjadi karena banyak alasan, mulai dari tempat tinggal yang jauh dari domisili, karena kurangnya kemampuan, sehingga tidak bisa mencoba peruntungan dan sebagainya. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan. Namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja lokal yang masih rendah. Kesembilan, kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga banyak orang yang memiliki potensial besar, ketinggalan dan kehilangan informasi. Yang ke-10, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Setiap perusahaan pasti menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, sehingga melaksanakan seleksi dengan ketat. Sedangkan banyak dari calon tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kriteria.
Jenis pengangguran menurut penyebabnya. Yang pertama, pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan turun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan banyak memberhentikan karyawannya. Selanjutnya, pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor pertanian, sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja, entah karena kendala informasi, waktu, atau geografi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang disebut pengangguran musiman. Yang terakhir, pengangguran sukarela. Merupakan jenis pengangguran dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapat pekerjaan, tetapi tidak mau atau dengan sukarela tidak bekerja. Jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Yang kedua, setengah menganggur. Situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Kemudian pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Berikut cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, pengangguran siklis, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan teknik pemasaran dan promosi. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu dengan membuka pendidikan dan pelatihan, mendirikan industri padat karya. Pengangguran friksional bisa diatasi dengan menyediakan pengumuman lowongan pekerjaan yang cepat, murah, dan terjangkau, memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan lowongan. Kemudian pengangguran teknologi bisa dengan meningkatkan penguasaan terhadap teknologi. Pengangguran musiman bisa dengan memberikan latihan keterampilan lain, memberikan informasi lowongan kerja di sektor lain. Kemudian dampak pengangguran. Yang pertama,
penyusutan pendapatan nasional, dan tingkat kemakmuran masyarakat rendah. Menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan upah minimum, memicu kemiskinan. Sekian ulasan jenis-jenis pengangguran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.